Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kabar Islam, saudaraku ikhwan fillah dimanapun anda berada. Semoga tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat saudaraku ikhwan fillah, jangan lupa dukung terus dakwah channel kabar Islam dan juga channel-channel Islam yang lainnya. Semoga bermanfaat untuk semua, terutama menjadi benteng akidah kita semua, umumnya seluruh umat muslim, amin ya Allah ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsiran wa ahsan jaza kepada kalian semua yang telah mendukung dakwah channel kabar Islam dan juga channel Islam yang lainnya. Baiklah sahabat saudaraku ikhwan fillah, dalam kesempatan kali ini kita akan menanggapi atau melihat sebuah video dari seorang yang ngakunya mantan muslimah yang taat seperti biasa. Inilah kesaksian dari seorang murtadin yang ngakunya tadinya seorang muslim yang taat, tetapi ada beberapa kalimat atau beberapa fase di mana dalam kesaksian tersebut malahan membuat kita tidak yakin bahwa dia itu adalah seorang murtadin atau mantan muslimah yang taat, kata beliau. Nah, sahabat saudara ikhwan fillah, sebelum kita menanggapi dan mengomentari apa yang disampaikan kesaksian seorang murtadin ini, kita lihat terlebih dahulu bagaimana isi dari kesaksian dan kita simak bagaimana kesaksian yang diberikan oleh seorang yang ngakunya murtadin ini. Silakan, terima kasih. Terima kasih sama Tuhan Yesus. Awal dulu saya dari Muslim. Nama asli saya Sofia, tapi dari kecil dulu panggilannya Tia. Gitu. Tinggal saya dulu di daerah selatan, Senayan, Jalan Senayan. Saya dulu dari kecil itu sudah termasuk agama sekali ya, gitu, dari kecil saya udah pengajian, udah khatam Al-Quran, mungkin seingat saya udah hampir 3 kali. Jadi pengajian itu biasanya kan kita mendalami Pak Al-Quran ya. Dan satu cerita yang saya ingat itu adalah kita melewati apa yang dari satu rambut satu lurus gitu, saya lupa gitu. Itu mustaqim ya Bu, terus saya ingat belajar Nabi Daud gitu. Jadi itu cerita saya masih kecil yang saya ingat. Saya belajar ngaji itu cukup dalam juga gitu. Sama SD saya ingat bahwa saya juga ikut kayak MTQ gitu Pak. Jadi saya tuh termasuk pilihan sehingga saya ikut lomba MTQ waktu itu. SD, sehingga saya SD. Singkat cerita, saya setelah menikah saya ketemu pasangan hidup, beliau Konghucu. Jadi saya Islam tapi beliau Konghucu. Terus saya menjalankan keislaman saya. Nah, sahabat saudara ikhwan fillah, itulah sebuah kesaksian dari seorang yang ngakunya murtadin ya. Mungkin cukup saja, tidak perlu dipanjangkan kembali ya, karena pasti akan begitu-begitu saja, sama dengan seperti kesaksian-kesaksian yang sering kali kita tonton, yang sering kali diupload oleh mereka yang memberikan kesaksian. Nah, sahabat saudara ikhwan fillah, mungkin kita akan berpikir bahwa apakah benar si wanita ini benar-benar murtadin muslimah yang taat. Dia memberikan kesaksian, mengakunya sangat agama sekali, mungkin agamis sekali ya, kental dengan agama, dan juga dia yang membuat kita itu tidak yakin atau ya wallahu alam lah, apakah seorang murtadin atau hanya non muslim atau kafir dari lahir, kafir asal. Dia tidak tahu memberikan atau mengatakan lupa tentang Shiratal Mustaqim, padahal itu jembatan Shiratal Mustaqim yang dia katakan seperti rambut itu ya, yang melewati rambut katanya.
itu sudah jelas-jelas tertulis dalam sebuah surah dalam Al-Quran yang seringkali kita baca, yakni surah Al-Fatihah ya, kurang lebih 17 kali ya dalam satu hari, satu malam itu kita baca surah Al-Fatihah. Mana mungkinlah kita akan melupakannya, bahwa ada siratal mustaqim yang secara lugawi ya, siratal abdi itu jembatan siratal mustaqim. Nah sahabat tergo ikhwan fillah, dan juga dia memberikan kesaksian bahwa dia itu mantan seorang MTQ ya, pilihan MTQ musabaqah tilawatil Quran. Ada MQK musabaqah qiraatul kutub, dia MTQ. Biasanya dalam MTQ itu kan ada penilaian dari segi suara ya, kalau tidak salah, musabaqah tilawatil Quran. Jadi lomba membaca Al-Quran dengan berirama, itu musabaqah Al-Quran. Nah kita bisa menilai sendiri bagaimana suara dia ya, bukan maksud mengatakan jelek, tapi ya begitulah pilihan. Dan juga saudara seikhwan fillah, dalam kesaksian terakhirnya dalam video ini, si wanita ini mengatakan dia seorang yang muslimah dulunya, sangat agama sekali, kental dengan agama, tetapi hanya ingat tentang pelajaran atau kisah Nabi Daud. Ini kan sangat-sangat konyol sekali, padahal kita akan menjadikan Nabi Muhammad SAW itu sebagai panutan kita. Banyak-banyak sekolah diniyah, sekolah-sekolah agama ini mengajarkan tentang akhlak Rasulullah. Pastilah kita mengetahui lebih dekat atau lebih dalam ya tentang baginda Rasul. Ini kok malah menjadi Nabi Daud. Dan juga mungkinlah, saya yakin kalau dites ayat atau kisah tentang Nabi Daud, apakah dia akan mampu? Apakah dia akan bisa? Apakah ini hanya akal-akalan? Sahabat saudara ikhwan fillah, bisa kita lihat dari gerak-gerik penyampaian dari seorang wanita yang mengakunya murtadin ini. Saya rasa dia berpikir ya, atau ada yang melupakan, ada yang dilupakan ya, melupakan sesuatu, entah apa itu. Wallahu alam. Terakhirnya dia mengatakan dia menikah kepada seorang pria atau laki-laki dari Konghucu. Ini sangat-sangat disayangkan sekali. Karena apa? Karena seorang muslimah yang tadinya taat katanya, tetapi menikah dengan seorang pria yang non-muslim. Padahal sudah jelas-jelas di dalam Al-Quran Allah mengatakan seorang muslim dilarang, tidak boleh, haram menikah dengan orang yang non-muslim ya. Jadi muslim harus dengan muslim lagi. Apabila dia benar-benar seorang muslimah yang taat dulunya, apalagi pernah menjadi peserta atau juara lomba itu ya, peserta MTQ musabaqah tilawatil Quran, mungkin dia akan paham dengan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran itu tidak akan dirubah satu ayat pun ya, satu harap pun tidak akan dan tidak boleh dirubah. Orang muslim baik itu laki-laki maupun perempuan dilarang menikah kepada yang non muslim. Ini sudah jelas lah, sudah qat'i ya, sudah pasti. Nah sahabat saudaraku ikhwan fillah, sangat banyak sekali ya kesaksian-kesaksian yang dikedepankan atau ditampilkan oleh orang-orang seberang sana tentang kesaksian para murtadin yang ngakunya mantan guru ngaji lah, mantan kiai lah, mantan santri lah, dan lain sebagainya. Tiada lain dan tidak bukan, ini hanya untuk mengelabui kita sebagai orang muslim, mungkin itu ya. Nah, patutlah bagi kita untuk berjaga senantiasa untuk menguatkan, membentengi akidah kita dari pemurtadan yang kini sangat marak merajalela sekali. Nauzubillah summa nauzubillah. Dan akhirnya wallahu a'lam bishawab, mungkinkah dia benar seorang murtadin atau ya hanya kadal, itu kembali kepada fitrah Allah Subhanahu wa taala ya. Itu hanya sebagai penilaian kami sebagai admin saja, melihat dari gerak-geriknya memungkinkan dia bukan seorang murtadin asli. Baiklah sahabat saudaraku ikhwan fillah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat, semoga menjadi benteng akidah pengingat bagi kita semua. Semoga tetap dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.